Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT. Oke para sedulur, jadi beberapa bulan yang lalu sempat banyak pertanyaan di publik ya. Dan saya sendiri pun bertanya-tanya ketika ada sebuah peristiwa, yaitu peristiwa ketika Presiden kita yaitu Bapak Prabowo Subianto memerintahkan ya para prajurit TNI untuk menjaga gedung Kejaksaan Agung. Bahkan sempat ya kita lihat di pemberitaan di beberapa stasiun televisi dan media mainstream gitu kan, dimana sampai kemudian di Kejaksaan Agung juga ada panser yang berjaga di situ, kendaraan berat. Waktu itu banyak orang bertanya-tanya gitu kan, banyak para ahli politik, ahli hukum yang kemudian mendiskusikan tentang hal tersebut. Saya pun juga bertanya-tanya, ada apakah gerangan gitu kan sampai Kejaksaan Agung harus dijaga oleh TNI. Yang jelas kemudian hal tersebut berlalu dan sepertinya saya nggak dapetin jawabannya teman-teman. Tapi kemudian ketika kemudian susul menyusul banyak peristiwa yang terjadi, saya mulai berusaha memahami langkah yang dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto. Ini sesuatu yang sebetulnya kita semua jarang dari kita mengetahui apa sih sebetulnya yang terjadi gitu kan. Diawali dengan kemudian ada dugaan kasus pidana yang terkait dengan judi online, yang terkait dengan beberapa staf atau pegawai di Kemenkom Digi, yang notabene adalah kemudian kementerian dalam kabinet merah putihnya Pak Prabowo gitu kan. Gak lama kemudian disusul dengan adanya dugaan korupsi yang tangani kejaksaan yang terkait dengan Kementerian Pendidikan. Tapi ini terjadi di pemerintahan sebelumnya, sebelum Pak Prabowo Subianto, terkait dengan pengadaan laptop yang jumlahnya juga fantastis ya nilai korupsinya. Susul menyusul kemudian datang lagi ketika ada dugaan korupsi kuota haji tahun 2024. Nah ini yang memang betul-betul menyakitkan ya, utamanya karena dilakukan oleh di Kemenak, Kementerian Agama yang ngurusi ibadah sebetulnya. Ini betul-betul kezaliman yang luar biasa, karena memang tahun 2024 kan kita mendapatkan, Indonesia itu mendapatkan tambahan kuota haji dari Pangeran Muhammad bin Salman ya, dari pemerintah Saudi sebanyak 20%. Sebanyak 20.000 ya teman-teman. Ya, berdasarkan peraturan pemerintah itu sebetulnya aturannya adalah kemudian 92% untuk haji reguler yang sudah memang ngantri berpuluh-puluh tahun bahkan gitu kan, dan kemudian 8%-nya itu baru untuk kemudian untuk ONH plus gitu kan. Tapi kemudian kenyataannya dari Kemenak kemudian bahkan mengeluarkan keputusan atau SK pembagiannya itu 50% yang harusnya ONH plus itu cuma dapatnya 1.600. Kalau mereka cuma mendapatkan 8%, tapi ternyata malah 10.000, dan di situ ternyata kemudian KPK menyelidiki ada dugaan korupsi di situ, karena kemudian dari per paket yang ONH plus yang 10.000 itu ada penyetoran dari orang-orang yang kisarannya antara fee-nya itu 40 juta sampai 100 juta per orang, dan kemudian dikalkulasi sampai kerugian negara perkiraannya itu sampai 1 triliun. Ini luar biasa sekali teman-teman. Ini kasus besar ya teman-teman, yang kita nggak tahu sampai sekarang, kayaknya penetapan tersangkanya juga belum muncul, kita nggak tahu kenapa. Belum lama ini, beberapa hari yang lalu kemudian juga terkait dengan Kementerian Menperindak ya, ada wamennya yang tertangkap tangan atau OTT ya dari KPK terkait dengan pemerasan, dugaan pemerasan terhadap sertifikasi K3 Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang merupakan elemen penting dalam sebuah perusahaan untuk menjalankan aktivitasnya. Dan ini menyeret berapa orang sampai kemudian diberitakan ada barang buktinya juga kendaraan-kendaraan mewah ya, motor dan mobil, yang jumlahnya banyak sekali itu teman-teman. Sementara kita lihat di daerah juga ada beberapa kepala daerah dari beberapa daerah yang menaikkan PBB-nya, kenaikannya juga luar biasa teman-teman. Dimulai dari Pati yang kenaikan PBB-nya 250%, ada kemudian di
Pekalongan hampir 1000%, kemudian di Jombang antara 400 atau 500%, dan terakhir di Bone itu sampai Kisru juga kan 300%. Yang semuanya sih sebetulnya saat ini di cancel, tapi memang kemudian harus ada aksi massa penolakan dari masyarakat dulu. Dikala masyarakat memang dalam kondisi terpuruk saat ini, banyak orang terkena PHK, usahanya yang macet, daya beli masyarakat turun. Saya jadi berpikir apa yang terjadi di negeri kita ini, dan tampaknya kemudian saya baru menyadari langkah penting yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Beliau sepertinya memang betul-betul akan mencari solusi-solusi apa yang terjadi di negeri kita ini, di mana beliau diwarisi dengan hutang yang berjibun dari rezim sebelum beliau ya, keterbatasan, sementara memang geopolitik dan geoekonomi global lagi bermasalah gitu kan. Dan memang benar ini udah langkahnya Pak Prabowo, mulai beliau memberantas oknum-oknum ataupun mafia ya, korupsi yang ternyata memang ada dari internal oknum-oknum yang ada di internal pemerintah sendiri gitu kan. Ini kan memang terlibat ketika yang saya sebutkan tadi, memang notabene memang terkait dengan orang-orang oknum-oknum yang terkait dengan institusi-institusi yang ada di pemerintah gitu kan. Dan ini nunjukin bahwasanya Pak Prabowo, keberpihakan beliau kepada hukum. Beliau ini yang terlibat bahkan dari kabinet beliau nggak akan membela, beliau menyatakan ya sudah diproses sesuai dengan hukum yang memang yang berlaku. Artinya di sini kita bisa melihat sinyal bahwasannya keberpihakan Pak Prabowo Subianto terhadap hukum gitu kan. Hukum kita bisa lihat juga ketika kemudian ada kasusnya Tom Lembong jadikan keluhan masyarakat, ketika memang Tom Lembong kemudian juga kan nggak secara sah terbukti melakukan kejahatan, dia tidak ada mensrea, tidak mendapatkan kickback atau aliran dana dari keputusan impor gula ketika beliau jadi Menperindak, justru kemudian divonis 4,5 tahun. Pak Prabowo langsung kan kemudian memberikan abolisi. Ini menunjukkan sinyal bahwasanya keberpihakan Pak Prabowo Subianto kepada suara rakyat. Artinya memang kita betul-betul harus mendukung, karena di satu sisi banyak orang yang gembira ketika oknum-oknum yang terkait dengan korupsi yang merusak perekonomian negeri ini gitu kan. Ini Pak Prabowo pasti di lain pihak banyak yang nggak suka juga dengan langkah-langkah Pak Prabowo, tentunya itulah oknum-oknum yang melakukan korupsi beserta kronik-kroniknya. Artinya kita memang harus kemudian selalu mendukung. Saya pun akan selalu berusaha mendukung seminimal yang kita bisa, paling nggak dari media sosial, karena pastinya juga nanti serangan balik itu ada gitu kan, walaupun mungkin nggak berani karena kita Pak Prabowo ini kan memang orangnya tegas ya, tapi pasti dengan cara-cara yang ya mungkin nggak pernah kita duga, unpredictable. Dan saya pikir ini memang langkah yang baik ketika Pak Prabowo mulai membersihkan oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab dalam kabinetnya. Ketika orang-orang di sekitar Pak Prabowo nanti adalah bersih semua, ya insya Allah gitu kan, pasti kedepannya akan berjalan baik ya. Bayangkan memang warisan hutang yang banyak, dan APBN negara kita ini kan memang hampir 80% memang terpaku dari pajak. Nah, kemudian banyak orang bertanya-tanya kan, terus kemana hasil tambang gitu kan? Apa kemudian hasil daripada BUMN yang kita punya? Gitu kan, kita punya hasil laut, hasil tambang yang luar biasa, tapi kemudian APBN masih terpaku hampir 80% lebih gitu kan, memang terpaku cuma dari pajak gitu kan. Ini yang kemudian memang sepertinya akan mulai diperbaiki oleh Pak Prabowo Subianto, walaupun kesannya dia memang betul-betul bekerja sendiri ya gitu kan. Tapi dengan dukungan koalisi partai yang dia punya gitu kan, dengan dukungan seluruh elemen masyarakat, pasti saya yakin Pak Prabowo bisa kemudian melakukan ini semua. Nah, itu menurut pendapat saya. Kalau teman-teman punya pendapat yang lain tentang apa yang terjadi belakangan ini serius ya teman-teman, dikala apalagi kasus-kasus itu sebagian besar terjadi di bulan Agustus, dikala hari ulang tahun kemerdekaan kita, negeri kita Indonesia yang ke-80. Gimana para pahlawan itu kemudian berjuang melawan penjajah dengan satu tujuan, membentuk suatu negara Indonesia ini yang memang tujuannya untuk mensejahterakan kehidupan bangsa. Kalau lihat saat ini pasti mereka semua juga bersedih gitu kan. Dan kalau kita memang masih peduli, sayang sama negeri kita juga pasti sedih.
Dan apa yang bisa kita lakukan paling tidak mendukung Pak Prabowo Subianto, paling minimal lewat media sosial gitu kan. Karena pastinya juga kita banyak yang senang dengan keadilan yang memang mulai dijalankan saat ini, roda hukum. Tapi pasti oknum-oknum juga pasti ada yang nggak suka dengan langkah-langkah yang diambil Pak Prabowo Subianto. Artinya kita semua harus waspada ya teman-teman. Karena ini fase kritis untuk negeri kita. Nah itu teman-teman. Mungkin teman-teman punya komen atau analisa yang lain dari saya, monggo silahkan tulis di kolom komentar. Ya, salam seduluran dari Kak Raditya.